Ntar itu nanti kita bahas kita akan buka semua di Robito. Itu cara dia kita nggak bisa jawab, gitu. Ada orang di bawah ngomong-ngomong jual nama orang, Gus Baha, Gus Baha. Gus Baha sampaikan, kalau Gus Baha merasa dia memang paham betul masalah diskusi ilmiah tentang nasab, ya, terus dia tidak mengkomplain orang-orang jual nama dia untuk membawa-bawa nama dia yang ngaku nasab Habib, saya siap diskusi sama Gus Baha, gitu. Tapi bukan diskusi buat framing, bukan menantang, bukan. Ya, orang jual-jual nama dia terus, ya. Aneh lebih percaya Gus Baha. Kita bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi kita berbicara tentang kebenaran by data, bukan ban asumsi. Jangan jual nama orang. Kabib-kabib Pak Mirbat. Ya, jangan pakai jual nama ulama. Panggil ulamanya, suruh datang ke gua. Gitu. Ya, sampaikan salam saya kepada Gus Baha. Gua selalu bela dia. Ya, tetapi kalau persoalan nasab, saya minta dia untuk meneliti. Jangan asumsi. Kalau dia merasa mengakui, jangan takut. Ulama, kalian kok takut hilang jamaah? Memang nasib. Kita bahas kebenaran. Gua bukan lagi jamaah hilang. Semua gua relain hilang demi Rasulullah. Di Aceh, gua melawan orang-orang yang mencaci ulama. Gua rela dibunuh demi membela kebenaran. Kemana kalian ulama? Ingat kata Nabi Muhammad. Ya, apabila ahli bid'ah sudah merajalela, ulama yang ada di negeri itu diam, maka tunggu akan datang kehancuran di negeri itu. Lihat musibah Aceh. Karena ahli bid'ah sudah banyak muncul ngaku cucu Nabi. Apalagi bawa-bawa Al-Quran dengan nafsirkan sendiri, mencerca ulama, menyatakan ulama sesat, penyembah Pancasila. Gua bela. Akhirnya apa yang terjadi? Gua di framing, di fitnah, dihancurin. Apa gak pernah gua diam? Gak pernah diam gua. Karena hidup gua adalah kebenaran, bukan kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Nasab asli bagaimanapun digugat pasti mudah ditemukan kebenarannya. Nasab palsu bagaimanapun kita membelanya pasti mentok dengan kepalsuan. Gue udah berusaha, teman-teman. Gue udah berusaha move on untuk meneliti keabsahan nasab Alawi. Ya, gue sampai nongkrong di dalam lubang mereka. Gue sampai masuk untuk bersiasat ke dalam lubang mereka agar gue tahu siapa mereka sebenarnya, apa jiwa mereka. Jiwa mereka tidak pernah ada sifat balas budi, itu ciri nasab palsu. Ya, apa dia bilang kepada saya kemarin waktu awal-awal itu? Hei Kori, kami kabib-kabib, kami habaib tidak perlu bantuan ente, nasab kami nggak perlu dibantu sama ente. Itu songong nggak? Songong nggak kalian lihat? Ada nggak jiwa balas budi? Kesatu terklarifikasi sama gua. Oh, untung gua menyusup ke sini, gua tahu karakter asli mereka Yahudi ini. Ya, kedua, gua diundang pagi-pagi buta lagi enak-enak tidur. Gua kan tidur pada subuh, teman-teman, dan kadang jam 6, jam 7 gua tidur. Ya, gua baru tidur 2 jam ditelepon untuk pergi ke undangan dia, diundang. Gua bilang, gua kalau pergi nih apa tangan kosong? Oh enggak, tenang, ente ada nih. Begitu gua pergi apa? Berantem. Ya, ujung-ujungnya apa? Gua mau diparang. Lah gua lawan. Gua nggak ada takut orangnya, ya kan? Iya, akhirnya ngambil golok gak keluar-keluar, ya gua tinggalin, ya kan? Di depan jamaahnya beraninya. Itu orang badannya kayak gitu, begede. Kalau gua gedik, one by one aja, sendiri aja di rumah gua. Gua jilat pantat dia kalau gua kalah. Begitu gua marah. Jiwa gua nggak ada urusan, mati tanam. Intinya begitu, teman-teman. Ini kiai-kiai sekarang udah banyak nggak percaya sama Habib Mirbat, ya. Tapi mereka menutup diri untuk menyampaikan yang hak, karena mereka mempertimbangkan mukibin yang bahlul ini supaya tidak terjadi huru hara. Memang benar ada kaidah apa? Tarkul adah adawah. Karena persoalan Habib ini udah dianggap sebuah adat istiadat yang dipercayain orang.
maka ketika ada yang menentangnya menjadi permusuhan. Ya, itu kita akui. Tapi kalau kita menentangnya dengan keilmuan, kita menentangnya dengan berjamaah, dengan penelitian yang benar-benar sertifikasi kepenelitian, apa yang membuat kita takut? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala talbisul haqqa wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan sembunyikan yang benar sedang kau tahu yang benar. Wahai ulama, Kiai Gus, teliti bagaimana ceritanya kenapa mereka nggak punya data ke atas, puter-puter di abad 9-10. Ulama kita yang ada di abad 9-10 Syafi'iyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak yang sudah kena tipu sama performa yang mereka buat. Bahkan teman-teman, ini ada manuskrip yang diatasnamakan Umar Az-Zafari. Ketika saya teliti, sanadnya palsu teman-teman, nggak ketemu orang dengan orang, diklaim sebagai manuskrip yang dikaryakan oleh Umar Al-Azafari. Ini saya lagi buat ini teman-teman. Saya teliti dari berbagai kitab. Contoh ya. Contoh. Di sini ada dua nama yang muskilah. Satu ya, Al-Husain At-Tafal. Apakah yang namanya ya? Sebentar. Apakah yang namanya Abu Muhammad Al-Hafiz Al-Hasan bin Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma mengutip dari Al-Husain At-Tafal? Ternyata mustahil teman-teman. Lalu siapa Al-Husain At-Tafal ini? Apakah Al-Husain At-Tafal apa anaknya Muhammad bin Ibn Husain At-Tafal? Bingung dia. Di situ haddatsana At-Tafal, haddatsana Husain At-Tafal. Kenapa dia nggak bilang haddatsana Muhammad Ibn Husain At-Tafal? Ini bingung. Ini bingung dia ini. Teliti teman-teman. Di mana Al-Husain At-Tafal wafatnya lahirnya tahun 2255 Hijriah, wafatnya 333 Hijriah. Anaknya yang bernama Muhammad lahirnya 280 Hijri, wafatnya 371 Hijri dalam usia 91 tahun. Jangankan dengan anaknya, dengankan dengan bapaknya dia mengambil riwayat. Abu Muhammad Al-Hafidh Al-Hasan bin Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma mengambil daripada bapaknya, dari anaknya aja mustahil teman-teman. Mustahil orang yang namanya Abu Muhammad Al-Hafidh Al-Hasan bin Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma, yang beliau ini adalah orang yang lahir di tahun 363 Hijriah, wafat 438 Hijriah, mengutip khabar dari orang yang lahir 255 Hijriah, wafat 333 Hijriah. Mustahil nggak? Mustahil nggak? Perhatikan, saya ulang. Mungkinkah orang yang lahirnya ya, mungkinkah orang yang lahirnya 363, ingat tuh, lahirnya 363, wafatnya 438, mengutip daripada suatu khabar dari orang yang lahirnya 255, wafatnya 333. Uang wafatnya saja yang namanya Abu Muhammad Al-Hafiz belum lahir. Ini kita hitung ya. Wafatnya 333, sementara lahirnya 336, dikurang 363. Ya, 30 tahun baru lahir Abu Muhammad Al-Hafiz. Bagaimana menukilnya? 1, 2. Enggak, dia menukil dari anaknya yang namanya Muhammad Al-Husain. Itu salah ketik, itu salah tulis. Yang dimaksud Ibnul Husain, bukan Al-Husain, gitu kan? Gua balik lagi. Oke, yang dimaksud Muhammad Ibnul Husain. Muhammad Ibnul Husain, kita cek, lahirnya 280 Hijriah. Lahirnya 287 Hijriah. Wafatnya 371 Hijriah. Sementara Abu Muhammad Al-Hafiz wafatnya 360 berapa tadi? 300 lahirnya 363.
363 teman-teman. Ya, 11 tahun umurnya si namanya Abu Muhammad menukil dengan orang yang wafatnya berapa tadi? Wafatnya 371. Baru umur 11 tahun. Naik Bang Raffi, naik Bang Raffi. Jangan turun. Bang Repi naik, Bang Repi, orang sengaja saya naikin. Bukan main-main ini. Ini masalah keilmuan. Ya, bukan main-main ini teman-teman. Hati-hati kalian. Astagfirullahaladzim. Maka mereka nggak berani diskusi sama saya. Manuskrip gua terus. Bang Repi monitor kalau menaik sih. Ini omongan saya ini sebenarnya nggak boleh diomong nih, karena ini data privasi yang dipergunakan di waktu diskusi. Tapi saya orang yang terbuka teman-teman dengan data. Karena saya ini orang yang membuat tesis untuk dikalahkan tesis saya, bukan untuk dimenangkan. Paham ya? Maka saya nggak pelit, belum keluar tesis saya juga nyap-nyap. Saya sampaikan data sama saya miliki, supaya itu membuktikan kalau saya sportifikasi dalam ilmiah. Saya bikin tesis untuk dikalahkan, bukan untuk dimenangkan. Tapi ingat, selama tidak dapat dikalahkan, ila yaumil qiyamah saya menang tesis saya. Kabib Bamirbat, nasab palsu, saya bertanggung jawab dengan ilmiah. Jangankan dengan manusia, dengan malaikat saya berani kongko. Kalau kalah ampun malaikat, sorry ya. Iya, kamu masuk malaikat kita lawan ya kan, lucu kayak itu Pak. Kayak Balawi aja, Dayit, dan kayak Balawi ah. Kenapa Balawi Bamirbat boleh? Kalau gua kan boleh, kalau gua kan Softo gitu loh. Gurauan hanya sebatas buat indah dalam komal gitu kan. Betul, ngerti sih, ngerti sau. Gimana? Kori nggak laku kau ini orangnya gak gengkel, bukan ilmiah. Itu kan kata kamu. Gua bukan jablay yang mau dijual belikan. Gua ini manusia bermartabat. Ya, kalau gua tidak ilmiah, kenapa gua ngajak-ngajak kalian yang katanya kitab-kitab kalian susun rapi, yang tanda tangan ahli nasab dari Robitoh, mana buktinya? Congornya tanda tangan nasab orang mana yang ilmiahnya dari mereka? Buat apa kamu cuma naik tulis-tulis terpingan untuk memframing orang, untuk nyaci orang, mengatakan orang? Mana data kamu, hei anak cucunya Abdurrahman Segaf Bocor? Naik aja, naik. Ahmad, ada yang mau ditanyain? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nih nggak seberapa paham ya tentang gini-gini nih. Cuman Ana mau nanya ke yang paling pintar lah di sini tentang kalau misal Habib Umar tuh gimana menurut pandangan teman-teman sekalian? Itu apa paling pintar? Ya di sini yang paling berkompetensi tentang hal nasab ini siapa di Komal ini? Gitu loh. Mau bilang Bentar. Terus ente punya kapasitas apa nyebut itu? Ente punya ilmu, punya data, siap diperlihatkan. Nah, jaga hati-hati ngomongnya. Enggak. Itu soal adab kalau ngomong gitu. Ya intinya. Ya oke. Enggak, saya nanya sama ente aja nih. Kalau ente nanya masalah status apa? Umar bin Hafid, gua itu nggak pernah ngaji sama dia. Gua nggak pernah dengar dia baca kitab mensyarah sebuah ibarah daripada kitab-kitab Tuhfah, kitab Minhajut Talibin, kitab I'anah, kecuali dia baca sebaris terus dia jelaskan dengan bahasa Arab yang gua terus terang aja penjelasannya melebar, nggak sesuai dengan kaidah kitabnya. Oke, gua nggak paham tentang kemampuan ilmunya, tapi gua nanya sama lu, bener nggak baca qiraah Al-Quran yang ketika jadi imam dari Fatihahnya sampai baca Sabbihisma Rabbikal A'la yang dibaca itu bener nggak secara ilmu qiraah, makhrajnya segala macam?
Lu jangan ngadu domba, mancing-mancing orang tanya, ya. Oke, coba jawab dulu, bener nggak yang dia baca kau? Kalau Iya, nggak Bang, tahu iya, Bang. bacaan dia, mendingan kau dengar aja di YouTube rekamannya gitu loh. Nggak usah lah lu tanya-tanya. Gue bicara nasab. Terus kalau lu tanya nasab Umar bin Hafid apa palsu? Udah, mau ngomong apa lagi? Hah? Ayo, mau ngomong jangankan Umar bin Hafid. Enggak, Fakih Muqaddam aja palsu. Apa yang menjadi pusing? bukan bukan Bang, Mau dibilang asli? bukan nanya nasabnya, nanya keilmuannya lu Bang. Keilmuannya kan lu panggil dulu dia, lu panggil dia dulu, terus di hadapan gua muzakarah, baru bisa verifikasi ilmu orang, gitu loh. Gimana sih? Jadi menakar kapasitas keilmuan itu bukan dari sudut pandang sendiri, jadi keseluruhan. Tidur mati lah oleh teman pola kamu. Oke. Penampilan doang. Gitu aja sih Bang, cuma mau nanya itu doang. Mending lu nanya sama dianya, nanya sama Umar bin Hafid begini, ya kan? Seorang perempuan, ya kepalanya 2, tangannya 2, kakinya 2, kemaluannya 2. Apakah dua-dua kemaluan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki itu halal, dua-dua kemaluan perempuan itu, atau halal salah satunya? Nah, kabur. Aduh, itu Kevin. Nggak tahu Bang itu Bang, Ngapain lu? Nggak tahu nanya-nanya. bingung. Kita di sini bukan menakar kemampuan orang, Bang. Di sini lu nanya bukan menakar kemampuan orang. Ya. Lu datang ke sini mau apa? Mau diskusi, mau mensohikan nasabah mirbat, atau nanya menakar kemampuan orang. Kalau nanya nakarin kemampuan orang, ya mendingan lu pergi aja ke sono. Ke siapa tuh tadi dibilang? Umar bin Hafiz. Nah, Umar bin Hafid ngapain kemari, Bang? Sebenarnya Tengku, dia ini apa sih Ahmad ini pengen membandingkan. Biasanya mukibin itu begitu. Tuh tingkahnya begitu. Enggak sih, Pasti. Ana cuma mau nanya doang gitu loh. Ya biasanya kan membandingkan, Pak. Ya nanya jangan nangis. Kalau bisa on cam, Enggak, nanya Bang, kita biar enggak nggak on nangis. cam. Jadi Gue benar. sopan, kami aja pada on cam. Bang Ahmad itu belajar lagi. Lebih baik belajar. Iya Bang. Masalah nasab ini, Iya, Bang. masalah nasab ini untuk masalah husnudzon para kiai dulu itu dibenarkan karena pada waktu itu ya tidak ada kitab selain yang ada di Ba'alawi itu loh. Kita harus menggali lagi. Kalau kita punya akal, gunakan akal kita. Jangan akal tidak digunakan, kita menggunakan pantat. Itu loh. Jadi apa yang ada kebenarannya itu akan selalu salah. Karena kita tidak menggunakan akal. Sedangkan Imam Syafi'i saja bisa beda dengan Imam Hambali. Kan begitu. Sama. Untuk 4 tahun ke belakang, ya, itu kan biasanya muhibin itu kan apakah Anda lebih alim daripada apa kiai ini, kiai itu, ya kan? Biasanya kan begitu. Apakah kiai-kiai sebelumnya itu membatalkan? Tidak, saya bilang tidak pernah membatalkan. Para kiai itu hanya husnudon karena pada waktu itu
kitab yang ada hanya kitab yang disodorkan oleh para pahlawan. Dan ketika ada masalah nasab ini dan ada kitab yang mempertentangkan, ya kita harus dikaji lagi. Kayak Tengku ini mencari data, ternyata datanya yaitu Balawi bukan cucu. Anda nggak percaya, Anda tetap dengan husnudon kepada para kiai dulu, boleh, tapi untuk dulu sebelum ada masalah ini. Tapi ini kita belajar, teknologi semakin canggih, teknologi semakin maju. Masalah sejarah pun kita bisa lihat, sejarah yang ada di Indonesia adalah sejarah yang ada di Belanda. Kita pun bisa lihat, kita harus ke sana, tapi kan kita bisa lihat semuanya, ya kan? Dengan teknologi itu, kemajuan kita itu sudah harus maju lagi, jangan diperkungkung oleh apa doktrin-doktrin yang menyesatkan juga. Ahmad Habib nih, Ahmad nih ya, Mat Habib ya Mat, ya kabur. Kalau sudah diomongin, malah kalau dikasih ini mules, perutnya itu mules palingan, bingung nanti pikirannya. Iya, karena sapi bisa jadi nasib, dawil terus tiap tahun, Maulid sama Rajab. Dijadi ajang cari duit sama dia. Bawa-bawa cucu Nabi segala. Silakan.